bersama para dewa. Ini adalah film produksi Korea Selatan dengan biaya 2 miliar, yang mengisahkan tentang hukuman di 7 lapisan neraka. Tidak disangka, setelah dirilis, film ini menempati posisi kedua di daftar film terlaris Korea Selatan. Tidak ada orang yang berani menontonnya 2 kali. Cerita dimulai ketika seorang petugas pemadam mengalami kecelakaan saat bertugas. Dia terjatuh dari gedung tinggi. Sebelum terjatuh, dia memeluk erat seorang gadis kecil yang baru saja dia selamatkan. Anehnya, setelah itu dia baik-baik saja. Gadis yang diselamatkan itu berlari ke orang tuanya. Petugas pemadam ini bangun dan berjalan untuk menyapanya. Akan tetapi, orang tua anak itu mengacuhkannya. Petugas pemadam ini mencoba berbicara dengan mereka, tetapi tidak ada yang memedulikannya. Kemudian, dia mendengar seseorang memanggilnya. Kim Ja-hong. Petugas pemadam ini melihat ke sekeliling. Di bawah bangunan yang sedang terbakar, ada 2 orang berbaju hitam. Dia kemudian berteriak supaya mereka menjauhi tempat itu. Akan tetapi, ketika menoleh, dia sangat terkejut. Di sana, dia melihat dirinya sendiri terbaring di tanah. Saat melihat reaksi rekan-rekannya, dia tahu bahwa dia telah meninggal. Saat ini, 2 orang berbaju hitam itu mendatangi Ja-hong dan memperkenalkan diri. Ternyata mereka adalah malaikat maut. Ja-hong adalah pahlawan yang mereka cari. Pengorbanan heroik seperti ini terakhir kali terjadi 422 tahun yang lalu. Gadis ini mengacungkan 2 jempolnya kepada Ja-hong. Kemudian, mereka membawanya ke neraka. Ja-hong tidak dapat menerima kenyataan ini karena dia belum mengucapkan perpisahan kepada ibunya. Akan tetapi, dalam sekejap, kaki Ja-hong terangkat. Sebuah lubang besar muncul di belakangnya dan menyeretnya masuk ke dalam neraka. Neraka dipenuhi dengan roh yang baru saja meninggal. Di sini mereka akan diadili berdasarkan 7 jenis dosa. Hanya orang yang tidak bersalah yang bisa bereinkarnasi. Akan tetapi, Ja-hong tidak ingin bereinkarnasi. Dia hanya ingin pulang dan menemui ibunya. Ketiga malaikat maut akhirnya berkumpul. Malaikat ketiga adalah seorang pria yang terlihat dewasa dan tenang. Dia juga atasan dari kedua malaikat sebelumnya. Ketiganya membawa Ja-hong ke pintu gerbang neraka. Ketika pintu terbuka, sebuah karakter besar muncul di atas. Gadis ini berteriak kegirangan karena Ja-hong merupakan jiwa teladan yang terhormat. Di luar dugaan, lapisan neraka pertama yang mereka datangi adalah neraka pembunuhan. Penghakiman akan diukur dari dosa ringan sampai berat. Ini berarti Ja-hong pernah membunuh seseorang, tetapi dosanya termasuk ringan. Seorang petugas pemadam yang biasanya menyelamatkan nyawa malah didakwa dengan dosa pembunuhan. Ja-hong berkata dia tidak pernah membunuh siapapun. Akan tetapi, malaikat menjelaskan kalau perkataan, perbuatan, atau kejahatan dunia maya yang menyebabkan orang lain meninggal tetap terhitung sebagai dosa pembunuhan. Tiba-tiba, lempengan batu di bawah kaki Ja-hong terbelah dan berubah menjadi lautan api. Dia menunduk. Ada banyak roh yang sedang dibakar dalam api abadi. Mereka adalah pendosa yang melakukan pembunuh saat masih hidup. Ja-hong berusaha menyelamatkan mereka. Ketika dia meraih lengan seseorang dan hendak menariknya, dia melihat sosok buruk rupa meneriakinya. Dia adalah penjaga neraka pembunuhan, Raja Biancheng. Raja Biancheng menanyai Ja-hong, mengapa dalam salah satu tugasnya, dia pernah mengabaikan keselamatan rekannya, sehingga rekannya meninggal. Ja-hong pun terdiam karena merasa bersalah. Saat melihatnya, kedua hakim langsung menyalahkan Ja-hong dan menjatuhkan hukuman kepadanya. Tiba-tiba, malaikat maut membela Ja-hong dan menceritakan kebenarannya. Ternyata, situasi pada saat itu sangat genting, dan bangunan dapat runtuh kapan saja. Jadi, rekan Ja-hong memintanya untuk menyelamatkan korban terlebih dahulu. Sebelum menyelamatkan dirinya, hari itu, para petugas pemadam menyelamatkan 8 orang. Akan tetapi, ketika Ja-hong hendak menyelamatkan rekannya, bangunan itu runtuh. Raja Biancheng akhirnya memberikan keputusan akhir bahwa Ja-hong tidak bersalah. Hasil keputusan ini mengangkat beban berat di hati Ja-hong. Orang baik cenderung menyalahkan dirinya atas sesuatu yang terjadi. Selanjutnya, mereka berlayar melintasi sungai dan tiba di lapisan neraka berikutnya. Neraka kemalasan. Orang-orang yang menyia-nyiakan waktu mereka saat masih hidup akan diadili di sini. Penjaga neraka kemalasan, Ratu Chujiang, langsung meloloskan Ja-hong karena dia adalah seorang pekerja keras. Bahkan untuk menyelamatkan seekor kucing pun, dia rela mempertaruhkan nyawanya. Ratu Chujiang sangat tersentuh. Bahkan di tempat itu, ada patung perunggu Ja-hong. Setelah itu, Ratu Chujiang bertanya kepada Ja-hong, mengapa kamu mempertaruhkan nyawa untuk membantu orang lain? Di hadapan Ratu Chujiang yang menatap penuh harapan, Ja-hong menjawab, semuanya kulakukan demi uang. Begitu mendengar perkataan Ja-hong, semua orang terkejut. Wajah Ratu Chujiang menjadi dingin. Para malaikat juga panik.